Ya pemirsa, lalu seperti apa memaknai langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo di tengah memanasnya geopolitik yang dipicu oleh rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat? Kami akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Guru Muammar Gaddafi, serta anggota Komisi 1 DPR RI, Syamsu Rizal Marzuki. Selamat malam, Kang Guru dan juga Deng Ical. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Kang Guru dulu ya, Kang. Jadi untuk saat ini apa kemudian kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan Presiden dengan Putin? Ya, jadi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin ini bisa dibilang saat ini tuh bukan sekedar seremonial biasa ya. Jadi sudah masuk ke beberapa hal konkret, mulai dari kerjasama energi seperti migas, juga energi baru, lalu juga ada beberapa pengembangan industri lewat investasi dan transfer teknologi sampai kolaborasi juga di bidang pendidikan, riset, antariksa. Nah, jadi hubungan ini tuh akan menjadi semakin serius dari beberapa pertemuan sebelumnya yang dilakukan dengan Rusia. Seperti itu, Mas Anggi. Oke, Kang. Jadi untuk dampak langsungnya untuk ketahanan energi dan investasi seperti apa, Kang, ke kita, Kang? Ya, jadi seperti di bulan Maret lalu, memang dari Duta Besar Rusia kan menawarkan jika Indonesia membutuhkan minyak atau gas alternatif, dan seperti kita ketahui bahwa Rusia ini sendiri merupakan penghasil migas nomor 3 ya secara internasional di bawah Amerika dan Arab Saudi, sehingga ini akan menjadi alternatif sebenarnya bagi Indonesia untuk mencari sumber energi khususnya minyak dan gas, seperti itu, Mas. Oke, jadi kehadiran Presiden sana untuk mendilkan ini ya ke Rusia ya? Ya, salah satunya seperti itu, Mas. Oke, saya ke Deng Ical, Deng. Deng Ical, kalau misalnya kita lihat langkah yang dilakukan oleh Presiden, apakah langkah ini kemudian bisa kita sebut tepat memperluas mitra strategis? Iya, sebelumnya terima kasih Mas Guru, Mas Anggi, Bang Anggi ya. Kalau kita lihat apa yang diusahakan ya oleh Presiden Prabowo itu adalah sebuah alternatif cerdas untuk memastikan kepada dunia bahwa kita masih memiliki banyak alternatif untuk melakukan kerjasama di luar Amerika. Apalagi di tengah-tengah banyaknya sorotan beberapa perjanjian yang berdampak kepada Indonesia, termasuk kedatangan atau follow up pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump itu, kemudian Presiden Prabowo dengan Menlo Amerika, dan sekarang ini Menhan Amerika, Menhan Sabri Samsudin juga sudah ketemu, dan itu bisa menyebabkan citra Presiden Prabowo dianggap kita American oriented. Dengan kedatangan kita, bahkan yang ketiga selama Presiden Prabowo ini memegang amanah, itu menandakan bahwa kita masih memegang erat, ya, memegang teguh politik bebas aktif, tetapi kita juga ingin menyampaikan di lain pihak bahwa kita memiliki alternatif untuk menjalin komunikasi dengan luar negeri, termasuk memiliki alternatif untuk menyiapkan sumber daya energi yang kontinu dan berkelanjutan, sehingga masyarakat, ini dulu yang paling utama, masyarakat menganggap bahwa apapun yang terjadi ini kita siap dengan segala risiko kehidupan multipolar yang luar biasa volatility-nya, dan itu yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Tetapi saya juga ingin menyampaikan untuk mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo juga untuk mulai melakukan negosiasi atau permintaan atau pembicaraan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan aktual yang terjadi sekarang. Dengan kejadian di Selat Hormuz itu kemarin ada satu fenomena menarik yang sudah mulai aktual, yaitu bagaimana menggunakan sumber daya alam kita dalam konteks weaponisasi supply chain yang sementara sangat aktual sekarang ini. Dan tentu kita memiliki banyak posisi yang sangat memungkinkan kita juga memainkan sumber daya ini untuk meningkatkan bargainingnya kita. Kita memiliki CPO, kita memiliki logam tanah jarang, kita memiliki hutan, dan kita memiliki Selat Malaka bersama dengan beberapa negara ASEAN yang tentunya ini menjadi bahan bargaining, dan ini yang mesti dieksplorasi. Oke,
Jadi menurut Anda, Ya, Mas. apakah ini kemudian membuka ruang Indonesia untuk berperan lebih aktif di isu global gitu, Deng? Betul, dan ini membuka ruang yang luar biasa karena Indonesia itu secara sosial dalam konteks hubungan antar negara itu mewakili sebuah citra yang tidak dimiliki oleh negara lain, yaitu Oke. citra yang pertama adalah leader sebagai global south, yang kemudian kita juga dilabeli dengan citra negara Islam yang cukup moderat, dan kita menjadi representasi yang diakui oleh berbagai kekuatan, dan ini juga meneguhkan kekuatan kita yang bebas aktif itu dengan berbagai macam sumber daya lain yang pada hakikatnya bukan hanya sumber daya domestik kita di Indonesia, tetapi juga kepercayaan dari beberapa kawasan termasuk kawasan Asia Tenggara, kemudian kawasan dunia ketiga atau dunia atau di Global South, dan ini terbukti dengan beberapa respon termasuk kita diterima dengan baik di Bridge. Kemudian kita juga diberikan kesempatan pertama untuk bergabung di BOP, walaupun juga banyak yang mempertanyakan bagaimana hal strategis yang kita dapat. Tetapi terlepas dari itu adalah selain dari weaponisasi tadi, itu yang penting itu adalah bahwa ternyata kita saat ini juga membutuhkan apa yang saat ini sedang dimainkan oleh Amerika yang sangat menakutkan bagi kita ya. Ya, Oke. misalnya Casta 2017 itu yang membuat kita kemarin membatalkan pembelian alutsista dari Rusia Su-35, dan itu juga memungkinkan untuk kita persiapkan mulai dari sekarang. Apalagi dengan perjanjian ini yang sementara dibicarakan untuk menggunakan wilayah udara Indonesia untuk tujuan-tujuan termasuk militer, itu luar biasa pengaruhnya kalau kita tidak ikut atau tidak mempersiapkan diri. Maka undang-undang ketahanan dan keamanan cyber kita itu menjadi sangat penting. Baik. Kemudian beberapa undang-undang yang saat ini sudah berlaku, yaitu undang-undang pengendalian ruang udara, itu penting untuk diaktualisasi kembali dan menjadi bagian dari bargaining kita dalam proses negosiasi dengan bilateral-bilateral yang lainnya. Baik. Saya ke Kang Gur. Kang, Ya, Mas. jadi apakah memang ada pembahasan khusus mengenai peran Indonesia dalam mendorong stabilitas global, Kang? Ya, jadi memang kalau pembicaraan atau pembahasan terkait peran Indonesia di dalam situasi global saat ini tentu ada, tapi pembicaraan khusus, misalkan Rusia menjadi penengah antara Amerika dengan Iran, nah ini belum ada keterangan secara resmi. Jadi di sini itu kita lebih saling tukar pandangan dan sama-sama menekankan bahwa perlunya eskalasi di dalam proses perdamaian nanti Amerika Serikat dan Iran ini, dan lebih mengutamakan jalur dialog seperti yang biasa kita lakukan atau menjadi trademarknya Indonesia gitu sebagai negara non blok yang juga berada di posisi yang memiliki daya tawar yang cukup bagus sebenarnya untuk menjadi penengah khususnya dalam jalur dialog, dan kita Oke. tetap berhubungan baik dengan negara-negara sahabat, baik itu Amerika ataupun Rusia maupun Iran sebenarnya. Jadi kita memang tetap berada di jalur yang selama ini selalu menjadi jalannya atau jalurnya Indonesia sejak Indonesia merdeka, seperti itu. Oke. Kang, kalau begitu, sejauh mana kemudian kita bisa berkontribusi atau Indonesia bisa berkontribusi tanpa terlibat langsung dalam konflik, Kang? Ya, artinya kita tetap melakukan proses-proses diplomasi ini, gitu kan, dengan berbagai negara, gitu kan, termasuk juga kalau kemarin kita ramai misalkan bekerja sama dengan Amerika, terus Uni Eropa. Nah, hari ini pun terakhir juga dengan Korea dan Jepang ya, kunjungan terakhir, dan sekarang dengan Rusia, nanti juga akan ke Perancis. Nah, ini adalah proses ikhtiar kita, upaya kita dalam percaturan geopolitik ini, gitu kan. Jadi posisi Indonesia ini tetap konsisten dan mendorong kerjasama yang inklusif dengan berbagai negara dan tidak terjebak dalam menarik kepentingan
geopolitik. Artinya kita tetap bersahabat, gitu kan, tapi Indonesia tidak akan menjadi pion negara manapun seperti itu. Oke. Kang Guru, kemarin kita mendengarkan ya Pak Presiden di depan Putin itu menyampaikan bahwa ucapan terima kasihnya dan apresiasi terhadap Rusia yang sangat mendukung Indonesia untuk masuk ke BRICS di awal-awal begitu. Nah, menurut Anda apakah BRICS ini memang peluang strategis bagi Indonesia, Kang Guru? Ya, dalam konteks hari ini juga menjadi sebuah peluang ya. Dalam konteks tadi kita mencari sumber daya energi yang alternatif, gitu kan, dari negara-negara BRICS ini, dan ruang-ruang kerjasama global lainnya juga yang penting. Ini bisa menjadi media kita, walaupun secara spesifik belum menjadikan BRICS ini sebagai mediator nanti untuk konflik Timur Tengah, tapi paling tidak proses yang dilakukan saat ini, gitu kan, di dalam BRICS ini membuktikan politik bebas aktifnya Indonesia, dan kita ya tadi dalam konteks konflik Israel Palestina kita hadir di BOP, dan dalam konteks ini juga tetap kita juga bekerja sama di BRICS sebagai negara-negara berkembang yang di dalamnya juga ada Rusia tentunya dalam membangun kerjasama global yang penting ini, seperti itu. Oke, baik. Nanti saya akan kembali ke Deng Ical dengan pertanyaan, Deng Ical, apa kemudian nanti resikonya ya, risiko geopolitik yang perlu diantisipasi ketika kemudian tadi disampaikan oleh Kang Guru bahwa ini potensi besar di BRICS. Sesaat lagi. Ya pemirsa, dalam diskusi dengan dua narasumber kami di malam hari ini ada berkenaan dengan ikhtiar dari Presiden untuk bagaimana bisa bertahan di tengah geopolitik yang saat ini juga terus berubah. Tadi sudah berbicara dengan Deng Ical bahwa tadi pertanyaan gantung saya adalah ketika kita kemudian melihat ada potensi di BRICS begitu ya, Deng Ical, apa kemudian resiko geopolitik yang juga perlu diantisipasi, Deng? Ya, yang paling utama yang mesti diantisipasi itu adalah kita berhasil meyakinkan Amerika bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang tidak pantas untuk mendapatkan sanksi. Kenapa? Karena selama ini kelihatan betul bagaimana respon pasar internasional begitu kita ada potensi blackout hubungan dengan Amerika. Itu yang paling terasa, sehingga Menhan dikirim untuk menemui Menhan dan menindaklanjuti pertemuan Pak Presiden dengan Menhan. Itu adalah salah satu strategi diplomasinya kita untuk memastikan bahwa citra kita bertemu dengan Presiden Putin itu tidak sama sekali mewakili bahwa kita akan menjalin hubungan yang eksklusif dengan salah satu blok, terutama dengan Rusia. Karena kelihatan sekali volatilitas hubungan multipolar ini sangat berpengaruh secara fundamental ke struktur ekonomi domestik kita. Dan ini yang paling sering terjadi ketika ada hal yang tersumbat di situ, nilai tukar dolar sudah langsung kacau. Kepercayaan publik, kepercayaan dunia juga langsung kacau. Dan ini yang sebenarnya mesti dibuatkan strategi jangka panjang dan strategis oleh Presiden Prabowo ini, sehingga kita lebih bebas bermanuver kemana saja. Karena politik bebas aktif kita itu sudah sangat terkenal dan menjadi trademark di dunia internasional, terutama di pergaulan. Yang kedua, Bang Anggi, ini karena Indonesia ini sampai hari ini belum menemukan satu value advantage yang tidak dimiliki oleh negara lain. Makanya saya mengangkat weaponisasi supply chain ini sebagai hal yang aktual, karena kita memiliki sumber daya yang sangat tidak dimiliki oleh negara lain, yaitu sawit dan Selat Malaka serta mineral tanah jarang. Jadi akhir-akhir ini kita ingin merumuskan satu strategi diplomasi yang orang kemudian selalu teringat dengan point of view dari potensi Indonesia yang tidak mungkin ya. Jadi kita katakan tidak mungkin dimiliki oleh negara lain, sehingga orang berpikir untuk melakukan blokade, untuk memberikan sanksi kepada Indonesia karena akan berpotensi seperti yang diperlihatkan oleh Iran saat terakhir ini. Dan itu kelihatan betul bagaimana pengaruhnya, sehingga secara positif Presiden Prabowo bisa memainkan potensi ini, sehingga impressionnya orang itu melihat bahwa kita bukan hanya sekadar perwakilan negara-negara Islam, bukan hanya sekadar leader di Global South, tetapi kita memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara lain, yang kalau kita gunakan itu bisa menjadi ancaman bagi stabilitas semua negara. Dan ini yang penting untuk kita mulai bangun dari sekarang,
sehingga kemandirian negara Indonesia melalui kemandirian Presiden Prabowo dan seluruh jajaran ini penting untuk selalu diingatkan. Kami sendiri menyampaikan apresiasi ini karena Presiden Prabowo ini luar biasa rajin keliling-keliling dan itu memberikan harapan baru bahwa sumber daya yang kita miliki ini benar-benar bisa dieksplorasi dan bisa dipasarkan dengan baik. Nah, tinggal di second line-nya ini bagaimana Kementerian Luar Negeri, bagaimana kementerian lainnya ini juga termasuk catatan kita ke semua duta besar yang kita fit and proper test di DPR itu untuk menjadikan prioritas sumber daya, keunggulan sumber daya kita itu menjadi prioritas diplomasi. Bukan hanya sekadar bagaimana menjalin hubungan diplomasi politik, tetapi yang paling penting itu adalah diplomasi yang bisa menghasilkan atau bisa produktif. Soft power diplomasi yang kita kembangkan saat ini juga mesti dibarengi dengan hard power dalam konteks bagaimana berorientasi pada jumlah transaksi, income yang bisa masuk, remitansi yang lancar, dan beberapa hal yang kita jadikan juga sebagai bagian dari fakta integritas dengan teman-teman saudara-saudara kita yang menjadi dubes atau mewakili Indonesia di forum-forum internasional. Demikian Bang Anggi. Ya, dengan disampaikan oleh Deng Ical tadi, Kang Guru, bahwa ini sebenarnya ada potensi sumber daya alam yang sangat besar dari kita dan unik begitu ya. Dalam kesempatan kali ini bertemu dengan Putin dan juga Macron, apa kemudian, Kang Guru, konkretnya bagi ekonomi nasional yang bisa diambil? Ya, bagi Indonesia bertemunya dengan Rusia, termasuk juga keterlibatan dalam BRICS, juga ini membuka peluang besar tadi ya untuk selain masalah energi tadi, mencari energi alternatif atau minyak gas alternatif, juga ini bisa sebagai memperluas pasar ekspor gitu kan bagi Indonesia dari negara-negara besar yang ada di BRICS seperti Tiongkok, India ataupun Brazil. Nah, ini juga merupakan memiliki potensi akses pembiayaan alternatif juga untuk mendukung proyek-proyek yang ada di Indonesia, baik itu infrastruktur ataupun industri nasional. Jadi tidak hanya bergantung kepada lembaga-lembaga yang sudah eksis bekerjasama dengan Indonesia. Nah, di saat yang sama juga sebenarnya Rusia termasuk BRICS juga memberi ruang sebenarnya bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan global gitu, Mas. Jadi ini juga penggunaan misalkan mata uang lokal dalam transaksi sehingga bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah di tengah gejolak global ini tentu sangat baik merupakan bagian bagaimana agar ekonomi Indonesia ini juga tetap bisa stabil gitu kan seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi Bapak Presiden juga sebenarnya ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Bapak Presiden melakukan kunjungan kenegaraan ke berbagai negara ini bukan sekedar untuk jalan-jalan, tapi bagaimana memastikan posisi diplomatis Indonesia di dalam kondisi global yang saat ini tidak menentu, sehingga proses komunikasi dengan berbagai negara sahabat ini menjadi sangat penting untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia seperti itu, Mas Anggi. Kang, apakah pendekatan ke semua kekuatan besar ini menjadi strategi utama, Kang Guru? Ya, sebenarnya ini bagian dari strategi yang dilakukan oleh Indonesia yang sebenarnya tetap mengandalkan pendekatan yang seimbang, gitu kan, memperkuat kerjasama dengan berbagai negara sahabat, baik itu negara-negara Barat maupun non-Barat yang ada kemarin bekerja sama di BOP ataupun di PBB ataupun di BRICS ini juga bisa membuat bangsa kita atau negara kita ini menjadi fleksibel di tengah dinamika global yang terjadi saat ini. Jadi tadi arahnya menjadi jelas bahwa proses yang terjadi saat ini itu bisa dimanfaatkan untuk membuka peluang baru, baik itu pasar, investasi, mencari energi atau pasokan energi alternatif dan pembiayaan. Nah ini yang terpenting itu adalah strategi utamanya itu adalah tetap ada di dalam konteks diversifikasi agar ekonomi nasional tidak bergantung pada satu blok kekuatan saja. Nah ini yang menjadi penting dalam konteks Indonesia yang menjaga hubungan baik dengan
berbagai negara yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa satu musuh itu terlalu banyak gitu kan, 1.000 teman itu masih sedikit. Nah, inilah yang selain juga ini memperkuat politik bebas aktif yang memang sudah menjadi trademarknya Oke, baik. negara kita gitu kan sejak Indonesia merdeka. Ya. Oke, baik. Kang Guru, punten karena waktunya juga sudah habis dan Tabe dan Ical juga mohon maaf waktunya habis. Kita sama-sama berharap ya bagaimana ikhtiar dari Presiden ini untuk menjaga keseimbangan politik luar negeri sekaligus memaksimalkan peluang ekonomi. Terima kasih atas perspektif Anda di malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.